Ya, hari ini market saham Indonesia telah kembali dibuka di tahun yang baru dengan harapan baru, di mana kita bakal bahas apa saja yang terjadi di market saham hari ini, serta ada beberapa koin yang mungkin menarik untuk kita ulas di tengah stagnannya cryptocurrency, apalagi Bitcoin. Dan yang terakhir kita bakal bahas EIPO dari ticker Laju ya. Dan yang terakhir kita juga bakal bahas journey kita di dunia investasi dan trading, jadi tetap stay tune ya. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel ini. Untuk yang baru nonton, perkenalkan kami Revira Prime, di mana tiap harinya kita akan rutin bahas tentang dunia investasi dan trading ya. Baik itu dari kripto, saham, makro global. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita pause dulu sejenak untuk baca disclaimer ini dulu. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram dan private Discord yang telah kami sediakan linknya di deskripsi agar kita bisa diskusi dan belajar bareng ya. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe karena itu membantu kami agar bisa terus berkembang dan berkarya ya. Oke, kalau dilihat di chart hari ini IHSG dibuka ya. Jadi per tadi pagi IHSG itu turun ya, sempat turun. Namun naik lagi di sesi kedua, dan kalau dilihat per hari daily-nya akhirnya bisa tutup dengan green candle ya, sebesar 0,01% ya. Jadi kayaknya market masih sepi ya, walaupun hari ini sudah dibuka market saham itu oleh bosnya OJK dan presiden. Cuman memang banyak tantangan yang disampaikan untuk tahun ini. Dan market turnover awal tahun ini tuh masih sepi ya, baru 5,5 T. Nah ini, nah yang kedua ini ada apa namanya, berita pilihan ya. Ini balik ke 2022 ya, di mana lampaui target BI inflasi 2022 sebesar 5,51 ya, untuk secara year on year. Jadi memang target BI itu di bawah itu sebesar 4,4%, tapi dari BPS itu datanya mengeluarkan bahwa sudah terlampaui 5,51 ya. Ini kenaikannya terjadi karena indeks harga konsumen dari bulan Desember naik ya, mulai dari transportasi naik, bahan pangan, tarif angkutan udara, ini nih bensin, komoditi, beras, telur, filter, retek. Nah ini karena pada naik, jadi inflasi di Indonesia tuh mulai naik. Ini jadi first warning ya buat kita bahwa inflation Indonesia tuh sudah berada di level 5,51. Itu jadi kita harus waspada terhadap dari data ini gitu. Cuman harus penuh harapan ya, kita baru awal tahun. Selanjutnya kita masuk ke koin ya, di mana dari Cointelegraph ada 4 alternatif koin yang mungkin bisa menarik ya di tengah stagnannya Bitcoin. Kalau kita lihat nih Bitcoin, kalau kita ke chart ya, kita boleh ke chart dulu. Nah ini composite index, di mana kalau dilihat nih Jepang juga sama 0%, ini juga Shanghai masih pada 0% ya. Ntar malam kita baru akan lihat si US ini bakal lari kemana ya dia. Kemarin US itu ditutup 0,11 ya penurunannya. S&P 500 juga 0,25, Dow Jones juga ditutup turun sedikit ya di akhir tahun kemarin. Nah kalau kita lihat di XY juga masih di consolidation. Nah sekarang kita lihat ke arah Bitcoin. Nah kalau dilihat sini sama ya dengan yang tadi. Jadi masih stagnan ya. Di sini ada beberapa koin alternatif yang bisa kalian lirik kalau kalian memang
trading, karena kalau gue baca ini juga hasil analisanya dari sisi technical ya. Contohnya ini koin yang pertama LTC USDT. Nah, walaupun Bitcoin itu lagi stagnan, nah ini LTC ini unik sendiri ya. Dia kalau dilihat naik ya. Kalau kita lihat coba kita lihat ya. LTC. Nah ini lumayan naik ya, tren ya. Jadi trennya masih naik walaupun di sini ada liquidity. Terus dia juga nggak bisa menembus, cuman lumayan menarik untuk dilihat Litecoin karena tren besarannya masih naik. Yang kedua ada juga app ya. Nah, app ini kalau kita lihat nih ada divergen ya antara harga dengan si RSI di sini. Kalau dilihat, nah ini juga bisa jadi tanda juga ya, apakah kalau memang ini mau melewati garis 50 RSI-nya ya, kalau memang ini ada kenaikan chart disertai dengan volume, nah itu bisa kalian follow ya untuk app. Jangan lupa juga untuk money management dan plan trade-nya ya. Yang ketiga ada ICP. Nah, ICP juga ini lumayan menarik nih. Jadi dilihat dari technically-nya, dia ada divergen juga hampir sama dengan app. Tinggal dipantau aja kalau kalian mau trading ICP ini. Lihat apakah dia breakout dengan volume tinggi atau enggak. Gitu. Dan yang terakhir ada BIT ya. Kalau BIT ini dia sudah breakout ya, dia lagi correction, dia menyentuh resisten sebelumnya ya di area ini. Nah, jadi kalau kalian ngelihat ini ada potensi untuk pullback sebentar dan melanjutkan kenaikannya, nah kalian bisa ride the wave ya, karena BIT kalau dilihat dia memang sudah breakout dari pattern-nya ya. Itu aja koin alternatif yang bisa kalian lirik buat trading di market crypto saat ini yang masih stagnan ya overall. Oke, selanjutnya kita bakal bahas ada EIPO ya. EIPO yang bakal kita bahas ada yang baru nih, book building-nya dari tanggal 30 sampai tanggal 6. Ya, jadi rentang harganya 100 sampai 150, saham yang ditawarkan kepada publik itu 7 juta lot. Kita bakal cek prospektus dan information lainnya ya. Nah, sebelum ke sana, kita bakal lihat dulu ini PT Jasa Berdikari Logistik ya. Kalau kita lihat sini pelayanannya itu dari logistik ya, transportation and logistik, di mana dia kalau isinya bilang sih logistik dengan teknologi standar dan berkualitas tinggi ya. Terus juga model bisnisnya 3PL dedicated dan layanan logistik terintegrasi, manajemen gudang yang baik, serta kalau kita lihat jaringannya cukup lumayan ya, ada di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan klien utamanya ada Alfamidi, Club, Warung Pintar, Mulia Craft, dan Silklo. Jadi kita coba bahas ya, lihat dari sisi prospektusnya. Ini Jasa Berdikari Logistik ya, kegiatan usahanya perseroan bergerak dalam bidang jasa logistik terintegrasi yang ada di Jakarta Barat. Underwriter-nya ini Enakwarindo. Nanti kita lihat ya underwriter yang sebelum ini bagaimana performance historical dari si underwriter-nya. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat
name-nya PT Jasa Berdikari, tick-nya Laju, webnya tadi udah kita buka, industrinya logistik terintegration. Nah, di sini unik ada waran 5:1, jadi kalau kalian punya 5 saham si Laju ini dapat 1 waran. Underwriter-nya Aquarindo. Nah, ini kita bakal lihat last performance-nya ya. Bisa lihat cepet aja HTM. Ya, kalau nggak salah HTM kan ya. Ya, HTM dia, nah ini, dia hari pertamanya merah ya. Nah, cuman setelah itu terus naik tinggi. Jadi sampai ke level tertingginya sekitar 500-an. Ini untuk HTM, setelahnya ada CEM ya. Nah, lihat dari CEM juga, sini naik tinggi juga, cuman langsung dibanting ya. Jadi nggak lumayan nggak bagus ya performanya. Terakhir IBOS. Nah, ini lumayan panjang banget ini, long wick candle, tapi ditutup green ya di atas. Nah, itu performan 3 IPO sebelumnya ya dari Aquarindo. Nah, gimana dari underwriter-nya menurut kalian? Selanjutnya kita bakal lihat struktur permodalan ya di halaman 13. Struktur permodalannya. Nah, ini. Jumlah penawaran umumnya 7 juta, persentase penawaran umumnya 32,56%. Dan nilai nominal awalnya itu 25 harga saham, harga penawarannya 100 sampai 150. Total hasil penawaran ada di sekitar sebanyak-banyak itu 105 miliar. Nah, ini pemodalan yang saat ini ya. Jadi ini tadi sempat saya cari, cuman PT Ervin Niaga Abadi ini nggak dapat juga apa namanya detailnya ya. Terus Bu Marcia Maria juga saya tadi belum dapat detailnya. Nah, ini permodalan awalnya ya, yang kalau pelaksanaan waran seri 1. Nah, ini yang saham. Ini sesudah penawaran umum. Ini bakal seperti ini, dan setelahnya, setelah ada waran akan seperti ini ya. Akan bertambah lagi. Gitu. Rencana penggunaannya sekitar 23% ya, dari yang tadi 105 miliar, itu sebanyak 57,82 itu bakal dipakai untuk iya benar, sekitar 9 miliar. Nah, ini untuk pelunasan sebidang tanah ya. Nah, di mana harga beli ke publik tekanan cabang Bekasi. Jadi untuk kalau kita lihat perseroan, nah iya, jadi untuk pembayaran tanah, pembelian aset perseorangan. Nah, yang kedua sekitar 28%-nya itu atau 3 miliar itu untuk sama pelunasan bidang tanah juga. Yang B-nya itu untuk beli unit armada truck ya. Mereknya Hino and Isuzu. Itu truck box. Nah, dia jadi pengen beli tanah untuk kegiatan operasionalnya. Mungkin ini buat gudang, ini mungkin buat operation kantornya ya. Ini buat tambahan armadanya. Nah, sekitar sisanya 76,29% itu digunakan untuk keperluan modal kerja. Nah, biaya operasional, penambahan SDM, perbaikan, dan pemeliharaan.
Sisanya digunakan untuk penambahan teknologi pembuatan tracking armada software Make Easy yang selama ini pernah menggunakan dengan PT Otto. Jadi dia pengen nge-track ya si armadanya itu ada di mana aja, jadi dia pasangin ini software Make Easy. Oke, selanjutnya kita ke ikhtisar data keuangan penting, di mana total asetnya itu 104 miliar ya, 104 miliar per saat ini ya. Ini diambil 30 November, per 30 November. Ini kalau dilihat ya, tanda 2 bintang, ini yang harus diperhatikan tidak diaudit ya. Jadi kita, kalau saya sendiri nggak tahu ya ini sejauh apa atau seperti apa aslinya, cuman ini yang mereka sajikan. Jadi ada 104 dengan total liability 50%, ya. Jangka pendeknya 30, panjangnya 20. Ini lumayan tinggi juga nih jangka pendek yang mereka punya, sekitar 30 M-an. Dengan total equity 54, ya. Nah ini laporan laba rugi penghasilan komprehensif. Ini pendapatannya di 2022 per 30 November itu 135. Ya. Dengan beban segini, labanya sekitar 10 miliar ya. Jadi lumayan jauh nih dari pendapatan yang segini. Dia kena beban langsungnya sekitar 101 ya. Jadi cuma sisa 32 laba brutonya. Lumayan tinggi juga nih si beban langsungnya. Nah, ini laba neto per share-nya, laba neto pada periode tahun berjalan ya. Jadi 10 M ini lumayan sih sebenarnya. Gitu. Ini rasio-rasio pentingnya. Selanjutnya kita lihat apa lagi, laporan keuangan kegiatan usaha di halaman 18. Nah ini kebijakan dividennya ya. Ini membayarkan dividen tunai perseroan dalam jumlah sebanyak 30% atas laba bersih tahun berjalan ya. Ini lumayan juga sih yang dibagiin. Nah, kegiatan usaha perseroannya berdasarkan akta, dia ada perusahaan layanan terintegrasi menyediakan layanan logistik baik untuk pengiriman, distribusi barang atau manajemen pergudangan. Perusahaan yang ditujukan sebagai mitra logistik PT MIDI, nah ini si Alfa MIDI tadi ya. Dan juga PT Mulia Keramik yang tadi di atas, Orang Pintar, sifat layanan personal dedicated integrated logistic support. Layanan logistik menyeluruh yang diberikan kepada pelanggan khusus B2B. Nah, jadi dia mainnya B2B nih. Di mana semua fasilitas penunjangnya, angkutan, pengemudi, jasa pengelola, pergudangan didedikasikan secara khusus kepada satu pelanggan saja di satu lokasi. Contoh ketika perusahaan memberikan jasa logistik untuk MIDI, maka perusahaan tidak melakukan sharing resource. Oh, jadi dia dedicated ya untuk MIDI. Cuman dedicated gini ada untung ada ruginya sih, karena ya kalau bisa di sharing kan sebenarnya lebih ini ya, lebih apa namanya bisa lebih banyak yang di service ya. Cuman ya inilah ini sistem kerja mereka. Sehubungan dengan model pelayanan, perusahaan mampu membukukan pertumbuhan yang sangat pesat 30% ini dari tahun 2019-2021. Pertumbuhan armadanya jumlahnya dari 2019 sampai 2022 nih. Forecast-nya 400, cuman dia lumayan tumbuh dari 29 342 ke 367 sampai di forecast 300. Dan dia menargetkan nih di 2027 memiliki 1030 armada. Saat ini armada ada 400, dia pengen efisiensi. Salah satu upaya pengembangannya adalah menambah kapasitas. Oke, prospek usaha, laporan
WEO, Economic Outlook Internasional IMF mengalami moderasi 0,4% pada tahun 2001, ekonomi bangkit kembali. Oke. Nah, ini forecast-nya sih dengan pertumbuhan ekonomi Q2 didorong konsumsi rumah tangga ekspor mulai bangkit lagi ya. Apalagi dipicu oleh Idul Fitri nih. Konsumsi makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi menyumbang 75% dari total konsumsi. Nah, ini lumayan besar juga nih, 75%. Pertumbuhan year on year-nya 3,8, 8,36, sama 3,27. Menarik. Ini pertumbuhan sektornya dari perdagangan besar dan eceran. Ini bisa dilihat sini. Dan ini pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan ya. Efisiensi logistik antar daerah berperan penting memastikan permintaan biaya rendah. Gambarnya nilai transaksi e-commerce. Nah, jadi dia ngambil outlook market-market yang memang berimpact atau berpengaruh pada bisnisnya dia ya. Gitu. Jadi yang ini mereka makin yakin untuk kayak tadi ya, nambah armada, nambah gudang gitu. Asosiasi Pengusahaan Aprindo, data pertumbuhan, peluang investasinya. Oke. Ya ini lumayan oke sih. Terus kalau dilihat dari laporan keuangannya juga ya, tadi di 18 sorry. Nah ini laporan laba ruginya juga kalau dilihat ya, dari Desember kan ada pertumbuhan ya, growth-nya lumayan. Tuh, 30 Juni growth-nya lumayan naik, 2021 growth-nya lumayan naik ya. Cuman juga diiringi dengan kenaikan beban langsungnya ya. Nah ini. Kan kalau dilihat dari labanya ini, nah ini lumayan, sebenarnya lumayan tumbuh sih. Nih, dari 2020 ke 2021 di 8 M, 21 ke 20 Juninya naik juga ya. Overall lumayan tumbuh ini perusahaannya, jadi lumayan bagus. Setelah itu mari kita lihat key statistiknya ya. Jadi share-nya tadi 700 juta, dan equity 54 miliar, net profit 10,735, liability 50,65. Kalau harganya dijual dengan harga 100, kita ada perbandingan yang 100 dan paling tinggi ya 150. BV-nya itu book value-nya ada di 77,62. Yang ini juga sama. Ya. Nah, PBV-nya ada di 1,2883. Ini 1,9. PR-nya ada di 6,5. Ini 9,78. DR-nya ada di 9,3. ROE-nya 19, IPS-nya 15. Ya. Dengan market cap kalau 100 ini 70 miliar, ini 105 miliar. Gitu. Ya, jadi kalau dilihat di sini sebenarnya IPS-nya lumayan, PR-nya juga, PBV-nya juga kalau 100 nggak terlalu jauh ya, 1,2. Tapi kalau misalnya 150 ini lumayan tinggi, PR-nya juga kalau 150 lumayan tinggi. Ini yang lumayan mengkhawatirkan DR-nya ya, karena tadi yang kita bahas DR-nya lumayan tinggi juga. Sebenarnya hampir setengahnya sih. Itu. Ya. Oke, itu aja mungkin hasil pembahasan dan analisa kita bersama. Jadi gimana menurut kalian? Dilihat dari underwriter ya, dari tadi setelah kita analisis prospektusnya serta key statistik, apakah kalian mau ikut IPO ini?
Atau kalian lebih mau trading tadi di koin-koin ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, apa feedback kalian dari pembahasan kali ini. Oh iya, terakhir kita bakal update jurnal trading scalping ya. Hari ini scalpingnya kendala technical issue ya. Jadi, nah ini kalau kita lihat nih, ini di dashboard kita, saya nyobain masukin 10 juta di Mirai. Nah, tadi pagi coba-coba scalping dan minus 20.000 ya. Gitu. Kalau di sini jurnalnya kalau dilihat ini Oke. Nah, ini kita tadi main coba di CEM sama di BCIC ya. Jadi learningnya adalah technical issue karena lumayan baru pakai Mirai, jadi masih kagok jual beli dan cek settingannya. Jadi ini pemanasan dan remarknya udah saya tulis ya. Mudah-mudahan besok kita punya market jadi turnovernya lebih tinggi lagi dan lebih banyak orang yang masuk. Jadi kita bisa belajar scalping lagi ya besok gitu. Untuk hari ini monthly PNL-nya turun ya. Tuh. Jadi lumayan berkurang nih. 20.000 cuman ya modal belajar, mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi. Kita bakal tulis jurnal tradingnya ya. Jadi di sini kita ada beberapa jurnal trading dan investasi, cuman kita bakal fokus dulu ke scalping ya, buat cari cash flow. Oke, itu aja mungkin pembahasan kali ini. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk join Telegram biar kita bisa diskusi bareng. Dan jangan lupa juga stay safe dan stay healthy ya guys semuanya. Thank you yang udah nonton, thank you semuanya.